bisa ditambahin plus berjumlah, terus plus panggil fungsi jumlah itu di sana gitu. Di sini kak, plus gini. Di sana di sini cukup nge-return aja, nge-return jumlah. Di fungsi jumlah itu cukup nge-return, atau di fungsi name of book yang nge-return. Mungkin ya, jadi di sana nge-return book. Jadi kayak kalian nge-return nilai dari buku itu ke dalam fungsi name of book. Nah, jadi fungsinya itu kalian panggil di fungsi jumlah, di console log-nya jumlah itu. Jadi di console log itu kalian bisa panggil name underscore of underscore book. Ya, coba. Berarti ini name of book-nya nggak saya? Iya. Kalau udah salah. Ya kayak gitu. Jadi ya. Tapi ya lebih kalau dari apa namanya, dari tesnya di soalnya tuh mungkin seharusnya ini makanya tuh parameter ya. Jadi parameter itu seharusnya ada di dalam function. Seperti yang dibuat sama Edward tadi. Jadi kayak fungsinya tuh nanti mengirim, saat fungsinya tuh dipanggil, dia bakal seharusnya dia tuh ngirim dua nilai, dimana parameter itu udah ditentuin sebelumnya di setiap fungsi. Jadi kayak tadi contohnya itu kayak yang dikerjain sama Edward, di fungsinya dia itu ada parameter name sama quantity. Ya kurang udah bagus sih. Oke, coba kalau Hendro. Mas, Gimana? Fania udah? Udah mas, tapi kayaknya ini salah mas. Coba ya mas. Nah ya, coba. Ya. Oh, bisa. Saya malah kayak gini mas. Oh, ada tembak. Kayaknya. Bukan ya mas. Coba. Kayak gini malah. Saya kira biar nampilin ininya, barangnya terus ada jumlahnya gitu. Coba walk. Oh, jadi kamu pakai gini ya? Pakai HTML. Ya, soalnya sih kayak yang dibuat sama Edward gitu. Jadi kayak kamu terfokus di pembuatan fungsi, pemahaman gimana apa itu fungsi, terus memahami data type sama operator yang ada di JavaScript. Jadi kayak Abdul tadi, dia kan udah buat ini tuh menambahkan operator juga, operator kayak menjumlahkan data yang dibuat kayak kuantitinya tuh dari itu dijumlahkan terus ditampilin. Ini masuknya ke HTML. Iya. Iya mas. Ini content itu.
Ya, it's okay. Ya. Nanti coba diperbaikin lagi. Coba ikutin aja nanti yang kayak dibuat sama Edward. Sudah bagus. Sudah bagus. Oh iya. Terus ikutin juga operator-operator yang diterapin di sama Abdul tadi. Kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian. Oke. Makasih. Iya. Ini kalau Andrew coba bisa tolong share screen. Dijelasin juga. Oke. Halo. Halo. Suaranya kecil banget. Halo Mas, udah kelihatan Mas? Iya. Udah. Ini saya gini, jadi di produk itu saya buat objek yang 3 objek nih, 3 data, 3 objek di dalam arraynya. Nah, lalu saya buat function untuk menampilkan dari function show untuk menampilkan nama dan kuantitinya, nama dari produk dan kuantiti dari produk. Nah, di sini saya manggil functionnya show, terus di dalamnya saya kirimkan name produk ini variabel yang menampung nama dari produk data yang pertama, yaitu pepaya, dan kuantiti pepaya juga. Nah, lalu dikirim ke function, lalu ditampilkan pakai console log berupa objek sih, di sini saya nampilkannya. Nah, jadi Maksudnya kayak gimana? gini Mas, jadi namanya pepaya, kuantitinya 10 yang dari produk yang pertama, gitu Mas. Kalau dipecah misalkan, misalkan saya maunya nampilin kayak name, ada tulisan name, titik 2, pepaya gitu misal, terus quantity titik 2 10. Itu bukan berupa objek tapi berupa string. Oh, Kalau gitu gimana? Coba bisa dibuat gitu.
teman backtick ini untuk enter ke bawahnya gimana ya? Ya, dia bakal ngikutin apa yang kalian ikut. Jadi kalau misalkan kalian bawa itu ke bawah, dia bakal berubah jadi enter gitu. Jadi maksudnya kayak gini ya Mas? Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini udah boleh di stop Mas? Bisa dijelasin kenapa ada product name? Kayak Ini untuk mengakses objek yang ada di variabel produk. Jadi penulisannya tuh produk dan di sini kan pakai array nih. Jadi array itu dimulai dari 0, 1, 2. Nah, saya ngambil yang array yang ke 0, posisi yang ke 0. Nah, itu untuk mengakses nama pepayanya lalu di name-kan gitu. Sehingga diperoleh itu nama pepayanya. Itu Mas. Oke. Coba kalau misalkan saya ingin nambah quantity, saya ingin nambah kuantitinya lagi 5 gitu. Bisa dibuatin nggak pakai sini? Bisa dibuatin nggak gini? Mungkin di function show itu kamu tambah satu parameter baru. Parameter add quantity gitu. Nah, kamu jumlahin. Jadi quantity yang awal itu ditambahin gitu ya. Halo Mas. Ya. Di gininya tambah di show-nya itu. Waktu dipanggil jadi tambah. Saat function show-nya dipanggil, itu kan kamu harus ngirim nilai ke add quantity. Itu dibuat dinamis di line 28. Dibuat dinamis gimana? Dikirimkan data ke function show untuk parameter add quantity.
Nah, itu kuantitinya kamu tambahin dengan quantity. Jadi kan sebelumnya, oh ya udah. Maksudnya tuh kamu tambah di gini, di function show itu kamu tambah kuantitinya, quantity Oh, jadi di line 25 itu. Ya, yang itu ditambah. Ya, ditambah. Ditambahnya tuh di dalam situ, di dalam function show. ini Mas. Oke, coba bisa di run. Oh, udah ya. Oh. Oke. Ya, oke. Udah bagus. Udah bisa di stop sharing Mas. Nah, udah. Oke. Gimana, ada pertanyaan dari tes-tes yang kalian buat? Atau ada yang masih kurang mengerti? Bang mau nanya nih. Hmm. Kalau misalnya kan tadi kan ada kasih kayak, satu referensi gitu kan, yang pakai yang tanda dolar itu. Nah, dalam kurung kurawal itu berarti dia terima segala variabel ya. Iya, dia terima. Ya kan tadi kan aku udah coba sama masukin satu function gitu kan. Jadi kalau misalnya masukin objek dia bisa juga ya. Masukin objek dia bisa, cuman tetap dia bakal nampilin objek. Kayak misalkan kalian masih terbuka dalam objek, yang mungkin bakal kalian rubah jadi string soalnya. Jadi ya objek-objek jadinya. Gitu. Mungkin ada lagi yang tanya.
Oke, kalau nggak ada mungkin tak jelasin lebih ya. Aku share screen dulu. Oke, jadi jadi ini sama yang kayak dibuat Edward tadi, kalian bisa buat function itu misalkan show itu kalian bisa panggil functionnya. Sorry. Nah, di function ini kalian bisa menambahin parameter. Jadi parameter itu ada di dalam setiap function. Kalian bisa tambahin, dia tuh bebas. Dia tuh nggak terikat, namanya tuh harus sesuai dengan data yang kalian kirim. Nah, itu bebas. Jadi misalkan namanya name, itu kalian bisa panggil parameter dari function show ini beserta parameternya. Misalkan kalian mau seperti yang dibuat Edward tadi, ngirim nama itu misalkan seperti itu, terus nilainya kuantitinya kalian bisa konsol. Nah, seperti itu. Terus untuk tipe data di JavaScript itu bisa dinamis. Dia tuh nggak seperti bahasa C yang harus dideklarasiin dulu variabel parameter name ini integer atau string atau boolean. Jadi kalian bisa bebas tentuin. Jadi misalkan kalau misalkan ada koma, kan tetap bisa. Nah, seperti itu. Terus untuk penggunaan operator seperti penjumlahan, kalian juga bisa menjumlahkan, misalkan saya tambahkan 7. 7 ini saya kirim ke parameter edit yang ada di function show. Jadi edit ini bisa dijumlahkan. Nah, gimana kalau string? Kalau misalkan edit ini adalah string, nah, kita coba dulu. 7 misalkan. Ya, dia bakal nambahin 7 di dalam 5,6. Dia bakal dirubah jadi string 5,6 ini. Jadi hasilnya itu berupa 5,67. Jadi dia tuh berupa string jadinya. Jadi dia nggak dijumlahkan. Dia bakal berganti jadi string. Tuh. Jadi variabel yang ada di JavaScript ini sangat bisa dinamis sekali. Tidak seperti bahasa lain yang harus dideklarasikan dia tuh string atau boolean atau integer. Nah, untuk contoh-contoh data type, kalian bisa cek di sini. Sorry.
Kalian bisa cek di link yang udah saya kirim ke personal chat. Di sana seperti data type ini. Sorry. Di variabel di JavaScript. Cuma data type. Itu kalian bisa cek di sini. Jadi penggunaan tipe data yang ada di JavaScript. Kalau dia true, dia langsung otomatis sebagai boolean. Seperti itu. Dan juga undefined ini gini, undefined ini bisa dibilang tipe data, tapi dia tuh nggak terdefinisikan. Jadi kayak tipe data yang nggak dianggap. Jadi kalau misalkan dia kalau di database itu undefined, dia nggak bakal dideteksi sama database kecuali null. Kalau null itu masih berupa data, jadi dia masih tetap bisa disimpan tapi berupa null gitu. Tapi kalau masuk ke dalam kondisi null sama undefined itu bisa dicek. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan kondisi if else gitu, kalian bisa cek apakah variabel ini null atau undefined. Nah, untuk operatornya sendiri itu ada banyak juga. Kalian bisa cek di sini. Nah, ada banyak sih, ada beberapa juga yang tidak terlalu saya kedalam juga sih. Dan jarang juga digunakan seperti ini. Tapi yang umum digunakan itu kayak gini, kayak penjumlahan, pengurangan, kalian pembagian, atau menentukan sisa hasil bagi, kayak gitu. Terus ini untuk shorthand operatornya, kalian bisa gunain seperti ini juga. Jadi jadi bisa dipersingkat kodenya. Jadi misalkan x sama dengan x plus f, function f, kalian bisa gunain ini. Jadi udah langsung menjumlahkan dirinya sendiri si variabel ini. Dia bakal menjumlahin dirinya dengan data f yang di return oleh fungsi f. Kayak gitu. Ada expression juga untuk menentukan seperti logic penggunaan and, or seperti itu. Ada yang ingin ditanyain? Oh ya, satu lagi untuk penggunaan ini dia bakal dibungkus ke dalam string, tapi juga include gini seperti apa namanya spasi, jumlah spasi, terus enter itu bakal include juga sesuai dengan apa yang kita ketik. Jadi kita nggak perlu menambahkan break line atau apapun di sini di proses konsol ini, karena dia bakal secara otomatis deteksi sesuai dengan spasi atau enter yang kita masukin, kita input di sini. Jadi banyak sih yang bisa dilakuin di sini. Kayak dia tuh bisa dinamis banget.
JavaScript itu udah dinamis banget, jadi bisa pakai berbagai cara. Terus untuk mungkin kasusnya Vania, kesulitan mungkin di change directory itu sebenarnya simpelnya seperti ini. Jadi kayak misalkan posisi kalian ada di sini, kalau di Visual Studio Code itu ada terminal. Misalnya posisi kalian sekarang di sini, terus kalian bisa cek kalau misalkan tidak ingat sama nama folder atau nama filenya, kalian bisa klik ls tuh, cek nama foldernya. Terus misalkan kita mau akses ke GraphQL, itu kalian bisa change directory, mau menuju ke folder GraphQL, di mana posisi tempat kita menyimpan file, kita bisa change directory, terus ke graph gitu. Jadi ya, kita bisa pakai tab buat langsung kayak autocomplete gitu kalau misalkan kita nggak ingat namanya gitu. Enter. Nah, kita sudah berada di posisi GraphQL sekarang. Kalau misalkan file kita ada di sini, kita bisa run pakai node, terus nama filenya .ts gitu. Terus gimana cara kita kembali lagi ke folder lama? Itu bisa change directory, terus kedua kalian balik lagi ke folder lama kalian gitu. Jadi misalkan kalau tadi Vania kan kesulitan tuh mencari ininya, kalian bisa pakai itu. Atau mungkin pindah drive, kalau nggak salah ini saya jarang pakai sering. Di sini nggak diboleh. Harusnya bisa. Di Visual Studio Code kayak nggak bisa deh mengakses directory D. Iya, saya nggak punya directory D. Mau punya C aja, ya gitu sih. Kalau misalkan mau pindah ke D, itu bisa kayak gini, D2, gitu aja. Di sini saya nggak punya directory D sih, kalau gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Halo. Kalau untuk buat kondisi yang menggunakan sama dengan 2 sama dengan 3 itu gimana tuh Mas? Sama dengan 2, sama dengan 3. Bisa di... Iya kan ada yang sama dengan 2 tuh. Ada yang sama dengan 2 tuh kan Mas? Sama dengan gitu ya? Iya. Di if ya? Iya Mas, sama di kondisi if itu ya? Iya. Nah itu sebenarnya itu ada di hari kedua itu bakal dijelasin mengenai fungsi dan looping. Itu juga sama sih. Itu sebenarnya itu kayak operator juga sih itu kayak kalau sama dengan itu dia ngecek ini sama nggak datanya dari dua variabel itu. Tapi kalau misalkan sama dengannya ada 3, sama dengan itu bakal ngecek dia sama nggak nilainya, sama tipenya juga dicek apakah tipe datanya juga sama. Jadi misalkan kalau misalkan yang satunya integer 7, nilainya 7, terus yang variabel selanjutnya, variabel yang lagi satunya string 7, itu kan berbeda. Kalau sama dengan dia bakal match. Tapi kalau misalkan sama dengannya ada 3, sama dengan itu nggak bakal match karena tipe datanya udah beda walaupun value sama. Mungkin itu bakal dijelasin di hari kedua besok.
itu mengenai kondisi sama looping. Itu kalian bisa gunain di sana nantinya. Tapi kalau penggunaannya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan dua kondisi sama dengan itu match antara kedua variabel atau kedua nilai yang ingin di match. Tapi kalau 3 itu juga ngecek tipe datanya. Misalkan X sama dengan Y. Itu bakal ngecek apakah X ini nilainya sama dengan Y, dan juga kalau tipe datanya sama. Kayak gitu. Itu sih. Ada yang ingin ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyain, mungkin segitu aja sih untuk hari ini. Untuk besok, kita akan mulai, yang saya bilang tadi, kita akan mulai ke penggunaan kondisi, if, else, atau if, then, atau while, if else, then, atau else if. Terus dan juga di looping dan iterationnya bakal gunain for, while, seperti itu. Kalian bisa coba-coba juga sih itu kalian bisa coba-coba itu di rumah terus kalian belajar. Jadi besok kita bakal mulai masuk ke sana untuk hari kedua ya. Itu aja sih. Ya mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih ya. Kalian bisa balik kamera juga bisa dimatiin. Terima kasih Mas. Ya, kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas.